Halo adik-adik, selamat datang di channel kakak Tanson Sijabat. Kali ini kita akan membahas mengenai grafik trigonometri, yaitu grafik sinus, kosinus, dan tangen. Kali ini kita akan membahas mengenai grafik sinus. Nah, grafik sinus kita dapat lihat pada gambar seperti ini, di mana nilai maksimumnya adalah 1 dan minimumnya adalah min 1. Dari sini kita bisa peroleh bahwa nilai maksimumnya itu 1 dan nilai minimumnya 1. Maka kita bisa simpulkan nih, sin X itu paling besarnya adalah 1 dan paling kecilnya adalah negatif 1. Sehingga sin X itu terletak di antara min 1 dan 1. Nah, bentuk umumnya bisa kita buat seperti ini. Y sama dengan A sin KX ditambah atau dikurang C. Nah, artinya ini, A ini adalah amplitudo, di mana A ini adalah nilai untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimumnya. Contohnya seperti ini. Ini kan merupakan bentuk dari grafik Y sama dengan sin X. Maka ini kita bisa ubah bentuknya ini menjadi seperti ini. Y sama dengan 1 dikali sin 1 kali X ditambah 0. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya, kita tinggal mutlakkan. Nilai maksimumnya adalah mutlak dari si A. A-nya di sini 1. Berarti maksnya adalah maksimum. Buat di sini maksimum sama dengan mutlak dari 1. Itu sama dengan 1. Sedangkan minimum dari 1 itu adalah negatif mutlak dari 1. Yaitu sama dengan min 1. K-nya ini kan 1. Berarti kita bisa cari periodenya, di mana periodenya adalah 360 dibagi dengan K. Berarti periodenya K buat, berarti T-nya itu sama dengan 360 dibagi 1. Itu sama dengan 360 derajat. Nah, apa sih Kak artinya periode? Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu gelombang. Nah, untuk mencapai satu gelombang maksudnya di sini satu bukit yang ini, dan satu gelombang yang ini. Di mana satu bukit terdiri dari dua ruas yang sama. Bisa kita bagi dua yang sama, dua bagian, dan juga begitu juga lembahnya. Maka dari satu gelombang ini memiliki 4 bagian yang sama, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang artinya si C apa sih Kak? Kalau X ditambah C, artinya dia geser ke kiri sejauh C derajat. Dan X kurang C, itu kita geser ke kanan sejauh C derajat. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat soal berikut. Nah, gambarkanlah grafik fungsi trigonometri yang Y sama dengan min sin X. Nah, kita gambar nih. Nah, gambar. Berarti Y sama dengan sin X. Nanti kita ubah dulu menjadi bentuk umum. Nah, seperti ini. Berarti Y sama dengan min 1 dikali sin 0 X ditambah 0. Di mana sini K-nya 1 ya. Maka kita bisa lihat nih bahwa maksimumnya adalah maksimum bisa kita mutlakkan. Berarti mutlak dari min 1 itu sama dengan 1.
Sedangkan minimumnya adalah min mutlak dari min 1. Itu sama dengan 1. Sedangkan periodenya adalah, ini kan K-nya 1. Berarti 360 kita bagi dengan 1. Itu sama dengan 360 derajat. Nah, dari sini kita bisa, artinya bahwa kita buat dulu satu gelombang. Berarti ini akan terjadi satu gelombang pada saat 360 derajat. Kita bisa uji. Jika X-nya 90, maka ini jadi pasti min 1. Maksimumnya min 1. Maka buat di sini min 1. Maka kita bisa tarik garis seperti ini. Ini. Nah, 180 kita bisa masuk. Ganti X-nya jadi 180. Min sin 180. Sin 180 itu kan 0. Berarti ini min 0, 0 ya. Sekarang 270. Sin 270 itu min 1. Sementara sini min 1 jadinya. Yaitu 1. Berarti Y-nya 1. Nah, tarik begini. Sini. Nah, sin 360 itu 0, maka ini Y-nya berarti 0. Maka grafiknya adalah, kita tarik, kita hubungkan garis-garisnya tadi, titik-titik itu. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan sin X. Ini grafik Y sama dengan min sin X. Nah, kita coba nih yang kedua. Y sama dengan sin 2X. Berarti kita ubah dulu menjadi bentuk umum. Berarti kakak ubah Y sama dengan 1 kali sin 2 kali X ditambah 0. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa hanya adalah 1. Berarti dia max itu sama dengan mutlak dari 1 itu 1. Sedangkan dia min pasti dari min 1. Nah, K-nya 2. Berarti kita cari periodenya. Tahu waktu untuk mencapai satu gelombang itu 360 kita bagi 2. Maka ini akan mencapai satu gelombang di 180 derajat. Nah, sekarang kita tinggal gambar grafiknya. Kita buat koordinat kartesiusnya seperti ini. Mana jaraknya ini adalah 90, 180, dan 270 sampai 360. Maka di sini dikatakan dia akan mencapai satu gelombang di 180 derajat. Berarti kakak buat seperti ini. Di mana dia akan mencapai satu gelombang di 180 derajat. Berarti satu gelombangnya di 90 dan di 180. Ini namanya satu gelombangnya. Nah, kan satu bukit, satu lembah. Kalau kita terusin, tinggal ngikutin aja. Maka kalau kita terusin sampai 360, dia akan menjadi 2 gelombang. Di mana terdiri dari 2 bukit dan 2 lembah. Ini dia. Tetapi di sini kita buat nilai maksimumnya adalah 1. Dan di sini nilai minimumnya sama dengan min 1. Gitu ya. Nah, untuk yang ini, kita lihat bahwa Y-nya sama dengan 2 sin 2X. Berarti, buat nih bentuk umumnya.
Y sama dengan 2 dikali sin 2 buka kurung X ditambah 0. Artinya dia tidak mengalami pergeseran ya. Maka di sini berarti maksnya dia di nilai mutlak dari 2. Maka dia maksimum di 2 dan minimum di min 2. Nah, periodenya kira-kira sama seperti ini ya. Karena K-nya adalah 2. Berarti kakak buat, berarti periodenya adalah 360 dibagi 2. Kita bagi 2. Itu sama dengan 180. Nah, sekarang yang mana sih Kak? Kita buat koordinat kartesiusnya. Maka dia akan mencapai satu gelombang di 180. Seperti ini. Maka kita buat di sini nilai maksimumnya dia, perbedaannya dia nilai maksimum di 2. Berarti di sini 2. Dan nilai minimumnya adalah min 2. Berarti dia akan maksimum di, kita bagi 2. Berarti dari 0 sampai 90 kita bagi 2 berarti 4, 5. Kalau yang ini berarti tengahnya 100, 3, 5. Nah, kalau kakak terusin ya sampai 360 gimana Kak? Maka kalau sampai 360 dia akan terjadi 2 gelombangnya seperti ini, akan menjadi 2 gelombang. Nah, kita lihat contoh berikutnya untuk pemahaman lebih lanjut. Nah, ini sin 2x tambah 30. Jadi, kita ubah dulu bentuknya. Berarti Y sama dengan 1 kali sin. Nah, di sini sama-sama memiliki 2 ya. Berarti kakak keluarin 2-nya. 2 buka kurung X ditambah 15. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa dia maksimum di mutlaknya ini. Jadi mutlaknya 1. Minimum di mutlaknya ini. Berarti min 1. Nah, periodenya gimana Kak? Periodenya adalah 360. Kita bagi K-nya. Di sini kita peroleh nih 2. Berarti K-nya 360 kita bagi 2. Sama dengan 180. Maka dia akan mencapai satu gelombang di 180 derajat. Nah, kakak buat dulu gambar koordinat kartesiusnya ya. Nah, seperti ini koordinat kartesiusnya. Kita lihat nih. Satu gelombang di 180. Berarti kakak buat nih. Satu gelombang, satu bukit, satu lembah. Nah, maksimumnya di 1. Dan minimum di min 1. Nah, kita lihat nih. Kita buat. Ini adalah grafik dari sin 2x ditambah 15. Nah, buat nih grafiknya. Kita akan buat grafik sin 2x ditambah 15. Kan di sini C-nya kan itu 15. X ditambah 15. Yang ini. Berarti kita akan ingat X ditambah 15 itu akan kita geser ke kiri sejauh 15 derajat. Berarti yang 0 ini kita geser ke sini. Sejauh 15 derajat. Berarti jadi min 15 ya. Berarti yang 90 kita geser akan menjadi 75.
180 akan kita geser jadi 165. Nah, maksimumnya gimana sih, Kak? Oke. Kalau maksimumnya kita lihat. Kalau yang pertama tadi kan di sini berarti kalau kita bagi 2, berarti di sini 45. Kalau ini kita bagi 2 berarti dari 90 sampai 180 berarti 135. Nah, sekarang kita geser nih. Berarti 45 jadi kita geser ke kiri. Jadi 30. Sedangkan 135 kita geser jadi 120. Maka gambarnya adalah ini. Berarti ini maksimumnya. Dan 120 jadi di sini. Maka akan jadi seperti ini. Sampai 165. Ini adalah grafik Y sama dengan sin 2X ditambah 30. Nih, digeser ke kiri sejauh 15 derajat, bukan sejauh 30 derajat ya. Karena duanya kita keluarin, berarti sejauh 15 derajat. K-nya adalah 2. Nah, sekarang kalau ini gimana sih, Kak? Oke, kita buat nih. Berarti Y sama dengan 1 dikali sin. Kita buat dulu bentuk umumnya. Kan bisa kita keluarkan duanya. Berarti 2 kali X kurang 15 derajat. Nah, berarti kita dapat maksimumnya dimutlakan 1, minimum mutlakkan 1, kita kali min, berarti jadi min 1. Amplitudonya ini min 1 ya. Min 1. Amplitudonya atau periodenya. Sekarang periodenya, ini amplitudonya maksimum minimumnya. Periodenya adalah 360 kita bagi 2. Berarti 180. Artinya dia akan mencapai satu gelombang di 180 derajat. Nah, kita gambar terhadap koordinat kartesiusnya dulu. Maka akan seperti ini. Nah, dia akan mencapai satu gelombang di 180 derajat. Kakak buat nih. 180 derajat. Inilah satu gelombang. Ini pertengahannya. Berarti di sini 135. Sedangkan pertengahannya ini adalah 45. Nah, sekarang kita lihat di sini, yang ini. Kita lihat di sini. X dikurang 15. Artinya, dia akan kita geser ke kanan. Kalau dikurang, digeser ke kanan ya. Ke kanan sejauh 15 derajat. Berarti 0 ini kita geser ke sini. Di sini jadi 15. 15 derajat ya. 45. Jadi kita geser ke sini. Jadi 60. 90. Kita geser 15. Berarti 105. 135 kita geser jadi 150. 180 tadi kita geser sejauh 15 derajat. Berarti kita tambah ini jadi 195. Maksimumnya berapa, Kak? Maksimumnya ini di 1 dan minimumnya di min 1. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Kita hubungkan aja, Kak. Sudah kita dapat, berarti kita hubungkan. Kita mulai dari sini. Berarti dia akan maksimum di sini. Buat begini. Nah,
Karena dia maksimum jadi di 1 dan di 150. Kita lihat perbedaannya. Kan kita geser ke kanan nih. Nanti ini adalah Y sama dengan sin 2X dikurang 30. Nah, kira-kira paham ya? Kalau X ditambah, berarti dia geser ke kiri. Kalau X dikurang, berarti dia geser ke kanan. Oke, sekarang kita lihat nih. Contoh berikutnya. Y sama dengan 1 sin 2X. Berarti kakak buat nih. Sin 2X-nya dulu. Kita lihat dulu sin 2X. Yang ini. Berarti dari sini kita tahu bahwa nilai sin 2X paling besar adalah di sin 2X itu paling besar. Kita ingat nilai sin paling besar itu 1. Sedangkan ini maksnya. Kalau minimumnya berarti sin 2X pasti min 1 dong. Min 1. Ini nilai sisinnya. Nah, dari sini berarti kalau dia maksimum, nilai maksimumnya atau kakak buat Y max itu sama dengan ketika sin 2X itu 1. Berarti 1 ditambah 1. Itu sama dengan 2. Sedangkan Y-nya minimum itu 1 dikurang 1. Itu sama dengan 0. Nah, kalau sin 2X, kita perhati ini sekarang. Sin 2X. Kalau sin 2X ini, buat berarti sin 2X ini kan kita tahu bahwa K-nya 2. Berarti T-nya pasti 360 kita bagi dengan 2. Itu sama dengan 180. Nah, kalau yang ini 360 ya sama ya. Berarti artinya dia akan mencapai satu gelombang di 180 derajat. Nah, kakak buat nih seperti ini. Sementara di sini maksimumnya adalah 1. Kan ini 1. Berarti maksimumnya di 1. Maka kita buat dulu koordinat kartesiusnya seperti ini. Berarti artinya satu gelombang itu kan dia akan mencapai di 180 derajat. Berarti kakak buat nih. Berarti 180 derajat. Seperti ini. Dan ini bernilai 1. Karena dia maksimumnya 1. Dan minimumnya min 1. Nah, ini merupakan grafik dari Y sama dengan sin 2X. Kita pilih dulu. Sekarang kita lihat nih. Kalau Y sama dengan sin 2X. Berarti di sini pertengahannya 4, 5. 90 sampai 150 kita bagi 2 berarti 135. Ini masih grafik Y sama dengan sin 2X tadi. Yang ini. Dimana ini maksimumnya tadi 1. Max di 1. Dan minimum di min 1. Nah, untuk grafik Y sama dengan 1 ditambah sin 2X, berarti kita tinggal menggeser. Tetapi bukan geser ke kiri dan geser ke kanan. Tetapi geser ke atas atau ke bawah. Kalau dia positif, di sininya positif.
berarti dia akan digeser ke atas. Berarti kalau 0 kan di sini. Berarti kita geser dari sini. 0. Nah, buat seperti ini. 0 ini kakak geser ke sini. Nah, 45 ini kan 1. Kakak geser ke atas sejauh 1. Berarti di sini pasti 2. Nah, kalau yang ini 90 kan 0. Berarti kakak geser pasti di sini. Nah, sekarang 135 itu kan min 1. Kakak geser ke atas sejauh 1. Berarti di sini jadi 0. Nah, 180 kan di 0. Maka kita geser ke atas jadi 1. Sejauh 1 ya. Nah, jadi gambarnya gimana, Kak? Gambarnya kita hubungkan. Jadi seperti ini. Kakak hubungkan aja nih. Nah, seperti ini. Nanti yang dari 0 kita geser 1. 45 tadi nilainya 1, kita geser jadi 2. 90 kita naikkan jadi 1 karena 0. 135 kita naikkan jadi min 1. 180 jadi 1. Ini dia. Ini adalah grafik Y sama dengan 1 ditambah sin 2X. Nah, sekarang untuk Y sama dengan 1 kurang sin 2X nih. Berarti kakak buat nih. 1 kurang sin 2X. Nah, buat seperti ini nih. Kita ubah dulu. Berarti sin 2X itu akan mempunyai nilai maksimum di 1 dan minimum di min 1. Maka kalau dia 1 berarti ini jadi Y sama dengan 1 ditambah dikurang ya, dikurang 1. Itu sama dengan 0. Sedangkan Y-nya ini kalau sin X 2X-nya min 1 berarti ini jadi 1 dikurang min 1. Berarti itu 2. Maka kita peroleh nilai maksimumnya adalah ini jadi nilai minimumnya. Ini jadi nilai maksimumnya. Kenapa paling besar adalah 2 dan paling kecil 0. Nah, sekarang kita mau menggambar nih grafiknya. Untuk menggambar grafiknya ini, sebelumnya kita harus menggambar dulu grafik Y sama dengan ini sin 2X. Nah, bisa kakak gambar berarti maksimumnya adalah di sini 1. Berarti maksimumnya ini untuk ini dia maksimum itu di 1 dan minimum di min 1. Nah, sekarang kita buat nih grafiknya. Berarti tinggal kita buat grafiknya adalah seperti ini. Kita gambar koordinat kartesiusnya. Maka grafiknya adalah sin 2X. Berarti positif sin 2X berarti seperti ini. Nah, gambar. Periodenya 180 ya. Karena periodenya adalah 360 dibagi 2 nih. Berarti periodenya adalah 180. Ini adalah grafik Y sama dengan sin 2X. Berarti di sini pertengahannya adalah 45 dan di sini pertengahannya 135. Nah, sekarang kita mau uji nih untuk
grafik Y sama dengan 1 kurang sin 2X-nya. Nah, buat seperti ini. Berarti kakak buat. Ketika X-nya 0, berarti sin 2. Kita tinggal masukkan. Berarti X-nya 0. 2 kali 0 itu 0. Sin 0 berarti 0. 1 dikurang 0 berarti 1 dikurang 0 berarti itu 1. Berarti akan jadi seperti ini. 1. Di sini ya. Tuh, lebih jelasnya kakak ganti. Sini. Ini 1. Nah, kalau X-nya 45 gimana, Kak? Kita tinggal masukkan aja. Berarti Y, kita masukkan ke Y. 1 kurang sin 2 dikali 45 kan sin 90. Berarti sin 90 itu 1. 1 dikurang 1, 0. Berarti jadi di sini. Nah, sin 90 untuk X-nya sama dengan 90. X-nya berarti 2 kali 90 itu 180. Sin 180 adalah 0. 1 dikurang 0 itu 1. Berarti nanti sin 90 di sini. Ini 1 dan ini min 1 tadi ya. Min 1. Nah, sekarang 135 nih. Sin 135 berarti X-nya kita ganti 135. 2 kali 135 itu kan 270. Berarti sin 270 adalah min 1. Maka min 1, 1 dikurang 1. 1 dikurang min 1. Berarti 1 tambah 1 dong. Berarti jadi 2. Berarti jadi di sini. Ini dia. Nah, buat di sini sama dengan 2. Nah, ini adalah perpanjangan. Ambil sini. Nah, kalau X-nya 180, berarti 2 kali 180, 360 ya. Berarti sin 360 itu 0. 1 dikurang 0 itu 1. Maka jadi seperti ini. Di 1. Uji, kita bisa uji setiap nilai X-nya. Maka grafiknya gimana, Kak? Maka grafiknya ini adalah kita hubungkan aja. Ini dan ini. Nah, terbalik ya dengan yang ini. Karena ini adalah Y sama dengan 1 dikurang sin 2X. Nah, kira-kira paham ya? Kita tinggal menghubungkan aja. Kita uji aja nilai X-nya nih. Nilai tiap sudutnya kita masukkan ke sini. 2 kali 45, 90. X-nya 90, berarti 2 kali 90. 2 kali 135, 2 kali 150. Maka kita akan dapat nilai Y-nya. Nah, terakhir nih. Kita mau uji nih. Y sama dengan 2 ditambah sin 3X tambah 60. Berarti ini kakak ubah dulu bentuknya. Y sama dengan 2 ditambah sin 3 kali X tambah 20. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa nilai sin, kita ingat, nilai sin itu maksimumnya di 1 dan minimumnya atau paling besarnya adalah 1 dan paling kecilnya pasti nilai sin min 1. Itu yang ini. Maka kita tinggal masukkan nilai Y-nya pasti 2 ditambah 1. Itu sama dengan 3. Yang ini sama dengan 2 ditambah min 1 berarti 2 dikurang 1. Itu sama dengan 1. Maka ini menjadi nilai maksimumnya. Kalau dikatakan nilai maksimum berarti nilai Y-nya ya. Sama, ini juga nilai minimumnya. Nah, sekarang kita gambar nih. Sin, untuk menggambarnya grafiknya ini, terlebih dahulu kita
gambar grafik yang ini. Y sama dengan 3 sin, sorry ya, sin 3 X ditambah 20. Ini dulu kita gambar. Nah, dari sini kita tahu bahwa nilai maksimumnya di sini 1 dong. Maka dia maksimum untuk ini, dia maksimum di 1 dan minimum di min 1. Nah, K-nya kan 3. Berarti periodenya adalah 360 kita bagi dengan 3. Berarti 120. Nah, berarti satu periode itu 120. Berarti satu gelombang akan terjadi di 120 derajat. Nah, kakak buat nih. Satu gelombang terjadi di 120 derajat. Berarti kakak buat di sini. Ini 0. Nanti di sini 60. Kakak besar ya. Di sini 60. Dan di sini 120. Nah, kita gambar nih. Berarti di tengah-tengahnya ini pasti 30 dong. Dan ini pasti 90. Maka ini pasti nilainya di tengah karena gelombang sinus, grafik sinus. Bakal seperti ini. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, hubungkan akan terjadi satu gelombang di 120 derajat. Di mana ini adalah min 1 dan 1. Ini adalah grafik dari Y sama dengan sin 3X. 3X-nya dulu. 3X-nya dulu. Yang ini dulu. Nah, X-nya kan tambah 20. Kalau ditambah, berarti kita geser ke kiri. Maka kita geser ke kiri. 0 kita geser ke kiri. Jadi di sini min 20. Nah, buat gini. Berarti 30 kita geser ke kiri. Berarti jadi 10. 60 kita geser jadi 40. 90 kakak geser jadi 70. Sejauh 20 derajat ya. 120 berarti jadi 100. Maka hasilnya ini adalah 30 kan kita geser jauh 10 berarti ini jadi maksimumnya. 90 kita geser berarti jadi minimumnya. Maka gambarnya adalah seperti ini. Kita hubungkan yang tadi seperti ini. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan buat di sini. Ini adalah grafik Y sama dengan sin 3X. Oh, sorry ya. Nah, buat seperti ini. Ini grafik dari Y sama dengan sin 3X ditambah digeser ke kiri tambah 20. Ini Y sama 20. Nah, sekarang kita lihat nih. Di sini kan Y-nya kita buat nih. Y-nya sama dengan 2 ditambah sin
3x tambah 20. Nah, 3x tambah 20 ini 60. Ya. Berarti kakak geser. Ini sin 3x tambah 20 udah ada. Yang biru ini ya. Sekarang kita mau buat yang grafik Y ini. Tuh, yang ini. Nah, sekarang berarti dia kita tambah atau kita geser ke atas sejauh, kita lihat di sini kan positif 2. Berarti kita geser sejauh 2 satuan. Nah, berarti si 0 ini berada di posisi in 20 berada di 0, kita geser sejauh 2. Berarti ini 1, ini 1. Nah, misalkan ini 2. Berarti kita geser seperti ini. Ini dia. Nah, 10 ini kan di 1. Kita geser sejauh 2. Berarti 1 jadi 3. Ini buat 3 ya. Jadi kita geser nih. Nih. 40 itu kan di 0. Berarti di sini. Geser nih. Jauh 2. Nah, seperti ini. 70 itu kan di 0. Nah, maka geser 2. Berarti sorry ya, 70 itu di min 1. Kita lihat 70 di min 1 kakak geser. Berarti ditambah 2 berarti jadi 1. Jadi 10 jadi 100 kita geser nih. Berarti 100 ini kan 0. Berarti ditambah 2 berarti di 2. Oke, pokoknya ya. Maka grafiknya adalah ini grafiknya kita hubungkan. Buat seperti ini. Ini ya. Kita ulang. Grafiknya seperti ini. Karena dia digeser sejauh 2. Maka inilah grafik dari Y sama dengan 2 tambah Y 3x tambah 60 atau 3 kali x tambah 20 sama ya. Buat 3x tambah. Ingat ya, berarti kalau dia positif, di sininya positif, berarti dia digeser ke atas. Ya, kira-kira sampai di sini paham ya. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai grafik tentang kosinus. Jangan lupa like dan di subscribe. Terima kasih.